Selamat malam, sahabat KN. Salam Pancasila dan Merdeka. Terima kasih sudah hadir di acara Zoom KN yang keempat. Dan pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apa, dan kita bisa bertemu lagi di acara Kamis Guyup Keluarga KN. Seperti biasa, acara malam ini nanti kita akan bagi jadi 1 jam pertama ada uraian dari narasumber, kemudian ada sponsor, kemudian ada sesi tanya jawab setelah semua selesai. Dan nanti setelah ada acara kedua, setelah sesi pertama selesai ada sesi tambahan, yaitu sesi off the record. Tapi itu pun juga bila narasumber kita berkenan untuk melanjutkan sesi kedua. Tapi bila narasumber nantinya itu berhalangan atau memang ada urusan lain, sesi keduanya dari keluarga kita sendiri aja. Tapi nanti ada tambahan lagi nih. Setelah sesi pertama, nanti ada sesi spontanitas dari Kang Alam yang akan menggambar penampakan-penampakan pada malam hari ini. Pada Zoom kita malam hari ini. Nanti monggo Kang Alam akan menerangkan. Pada malam hari ini tema yang diangkat oleh Setra adalah menembus batas dimensi alam seni rupa. Dan kita beruntung pada malam hari ini kita hadir narasumber yang sangat kompeten, sangat-sangat luar biasa, pelukis dua alam, Ki Alam, Rahayu Ki Alam. Rahayu. Tapi sebelum kita masuk ke sesi acara utama, kita akan dengerin lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa, dan mohon tangan kanan di dari sebelah kiri dan di mute semua mic, dan kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Monggo Kang. Indonesia
terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang sangat menggembirakan. Ini kita akan coba untuk berinteraksi dengan dimensi lain. Benar Kang Alam? Nih, kalau boleh tahu nih, ketika jenengan sudah ditasbihkan menjadi pelukis dua alam, ini awalnya ini Kang Alam, yang lebih anunya awalnya bagaimana jenengan bisa langsung bisa memasuki apa ya, ngomong itu sebuah pekerjaan atau sebuah sesuatu yang jarang orang seperti itu. Oke Alam. Sebenarnya sih sama aja dengan pelukis-pelukis yang lain, hanya karena memang kebetulan saya pada saat itu memang sangat menggemari dunia mistis, ya. Dan ternyata ketika saya tinggalkan, semakin membuat saya itu lebih menggebu-gebu pengen mengekspresikan tuh lewat visual gitu ya. Biasanya kan kalau yang lain dengan caranya masing-masing ya. Kalau saya dengan caranya saya sendiri juga gitu. Jadi saya mencoba visualkan apa yang saya rasakan dan yang saya alami dan yang saya lihat melalui mata lain ya, selain indera mata yang ada di kepala kita. Kalau untuk sudah berapa lama sih, kayaknya saya mulai saya tekuni total itu sejak tahun 2000. Jadi sekitar 20 tahunan lah ya. Memasuki 20 tahun lebih ya. Begitu Mas Agung. Nih, lama banget 20 tahun berarti. Tentang pengalaman selama 20 tahun ini pasti ada sesuatu yang sangat fenomenal bagi jenengan. Mungkin ketemu sama sesuatu yang wow sehingga itu jadi tonggak dengan lebih ekspresif lagi dalam dunia seni. Pernah? Itu sebenarnya sih hampir semuanya melalui perjalanan yang sama. Hanya mungkin ya adalah satu dua yang sampai sekarang tidak bisa lupa gitu ya. Artinya ada pengalaman yang unik di sana waktu saya justru saat itu saya tidak meyakini keberadaannya Nyi Roro Kidul gitu. Justru saya membantah gitu lah. Karena saya masih bermain logika gitu ya. Jadi saat itu saya mencari guru dan untuk membuktikan keberadaannya seperti apa, dan disitulah proses ritual yang cukup panjang dan cukup menguras energi, bahkan menyerahkan diri sendiri untuk semuanya gitu. Jadi setelah proses itu selesai, saya pun masih belum meyakini dan belum terbuka ya mata batin saya. Setelah beberapa lama kemudian, ketika saya melukiskan satu sosok yang saat itu benar-benar menemui saya setelah ritual, baru saya mulai ada kedekatan dan mulai meyakini dan mulai menyatukan diri dengan frekuensi dan dimensi mereka. Yang tadi itu mengatakan sempat Nyi Roro Kidul, berarti jenengan juga kalau ngomong tempat ya, dengan gajah desa Milangkori istilahnya. Jadi pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan aura mistisnya atau hanya di rumah saja? Dulu ya, kalau dulu saya mesti ke tempat-tempat yang konon sebagai gerbang atau apa itu saya datengin. Ya, nek wong Jawa iku ngalap berkah apa-apa. Kalau saya waktu itu hanya ngambil rasa frekuensi di sana itu seperti apa gitu. Dan setelah semuanya sedikit dipahami, kita sudah nggak perlu kemana-mana, ada di mana-mana gitu. Oh, itu keren banget itu, keren banget frekuensi. Ini ada beberapa teman, ketika dia pengen mengambil frekuensi, mereka harus membawa ini tanahnya atau apanya gitu, baru dia bisa merasakan. Gitu. Ya. Jenengan enggak ya. Langsung gitu. Itu kan sebenarnya penjiwaan aja, penjiwaan kita itu
ada di mana ya? Apakah kita ketika di satu lokasi mengharapkan sesuatu atau berdoa sesuatu, ingin apa? Kalau saya justru saya kebingungan di sana nyari apa gitu. Nah, dari situ justru ketika saya duduk bermeditasi dan mengikhlaskan semua, frekuensi itu bisa saya serap, energinya bisa saya bawa sampai kemanapun gitu. Atau kita nggak perlu tempat khusus lagi untuk meritualkan seperti itu, tapi ya sebenarnya tempatnya yang bersemayam itu kan ada di dalam diri kita. Iya, iya, iya. Nah, ini pengalaman ya, ketika kita ini pada manusia aja ya, ketika kita melakukan sebuah penciptaan kreasi, kan dia model kan ya, kadang-kadang kan Ya. ada modelnya nggak mau nih. Nah, ketika jenengan yang berbau kita nggak tahu nih, apakah punya pengalaman sempat mungkin sempat bertempur atau sempat di mana gitu, Bang Alam? Oh ya, kalau untuk yang energinya negatif pasti ada benturan karena nggak semuanya sinergi dengan energi kita ya. Itu biasanya waktu saya ikut di Mister Tukul Jalan-Jalan memang banyak banget energi negatif yang mau nggak mau kadang memaksa untuk dilukis gitu ya. Dan mereka tidak berkenan. Itu biasanya ada benturan-benturan kecil lah, bahkan besar pun pernah gitu. Yang itu yang saya rasakan memang seperti itu. Entah itu kebetulan atau tidak, yang pasti saya merasakan kalau udah melukisnya yang energi negatif dan kemungkinan kekurangan di kemampuan saya, jadi kadang tidak sinkron gitu. Jadi mesti ribut dulu sama mereka gitu. Jadi kalau udah jadi ya sudah, mereka ya saja lah gitu. Ya sudah diperkenalkan ke alam manusia bahwa mereka tuh ada dari sisi yang berbeda, cuman setidaknya kita saling memahami aja dan menghargai aja. Keren banget kan. Jadi pernah bertempur juga dengan itu ya. Nah, tentang ini ya, tentang apa? Tentang suatu tempat ya. Kalau apakah pengalaman jenengan nih, apakah tempat ini kan biasanya ada tuh permintaan tertentu. Kalau si tempat ini biasanya menurut daerah situ dia punya kayak sajen atau apa gitu. Apa semuanya sama, Bang Alam? Nggak perlu pakai apa-apa, hanya langsung saya aja. Sih, ya kalau dulu memang saya memerlukan benda-benda tersebut sebagai pelengkap ya, atau sebagai ini aja sebenarnya mengikuti tradisi leluhur gitu. Tapi kita nggak harus larut dengan seperti itu terus gitu. Ya memang punya jalan masing-masing. Kalau saya setelah ritual besar sudah diselesaikan, kesininya ya sudah lebih seperti biasa aja gitu. Apalagi kalau untuk soal logis ya saya biasa aja, paling hanya sebentar meditasi. Misalkan mau lukis siapa, saya mencoba meditasi untuk menenangkan sejenak, baru dimulai. Itu pun yang namanya orang melukis juga kan nggak selalu moodnya bagus. Kadang-kadang ada di 80%, 50% gitu. Jadi ya diikutin aja gitu. Nah, ini kalau kita ngomong lukis kan, lukis sendiri kan juga punya spirit ya, Bang Alam ya. Dalam lukisan sendiri punya spirit. Nah, ketika jenengan mengaplikasikan dalam sebuah karya, apakah spiritnya juga ngikut di situ? Jadi ketika nantinya, mungkin kalau sama jenengan dia oke, tapi ketika spirit kalau lukisan tadi itu terjual sama seseorang, nah untuk mensinkronkan dengan orang tadi, itu apakah bisa langsung aja kalau ritual tertentu? Monggo, makin menarik. Yes, pokoknya bahasa gampangnya orang bilang lukisannya hidup gitu ya. Itu sebenarnya penjiwaan si pelukisnya. Jadi memang semua lukisan, semua karya apapun, seni rupa baik patung, ukiran apapun,
bisa terasa hidup kalau memang si pelukisnya mencurahkannya dengan jiwanya gitu ya. Inspirasinya tumpah di situ dan si pelukisnya seolah-olah menjadi sesuatu, menjadi aktor di dalam objek lukisan tersebut. Itu biasanya akan mempengaruhi kedalaman dan energi aura di lukisan tersebut bisa menjadi nempel gitu. Makanya ada beberapa lukisan yang konon katanya bergerak lukisannya gitu. Padahal saat itu mungkin orang tersebut kedalaman kebatinannya sedang dibuka. Jadi jarang dilihat tiba-tiba seolah-olah lukisan itu hidup, seolah-olah lukisan itu ada yang turun dari lukisan seperti itulah. Kalau untuk ketika lukisan itu sudah dikoleksi orang, itu aura itu tetap akan ada di lukisan itu. Bahkan mungkin ada juga yang menambah gitu. Itu tergantung si pengoleksinya, dia mempengaruhi ke badannya atau tidak. Itu sebenarnya bukan lukisannya harus sinkron sama orangnya dong, enggak juga gitu. Jadi mereka nggak sadar bahwa di lukisan itu ada satu energi yang kemungkinan suatu saat akan menjadi energi keberkahan, energi yang sejuk damai untuk rumahnya gitu. Atau mungkin energi yang mistis juga bisa terjadi. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Biasanya yang masalah itu orangnya gitu. Oh iya. Bukan karyanya tapi orangnya. Nanti komplain ya Bang. Ada pengalaman yang ini nggak pernah dapat cerita atau dikomplain sama pelanggan? Ya pasti ada. Oh, Ada sih banyak. Yang paling yang paling fenomenal buat jenengan. Pernah gimana tuh? Jadi lukisan saya pernah melukis Eyang Prabu Siliwangi dan setelah beberapa tahun saya dikasih beritanya kalau lukisannya nggak dipajang lagi. Saya bilang kenapa? Banyak yang ngelihat macannya turun. Saya ngakak juga gitu. Kok iso yo? Wah, nek ngono enak juga, saya nggak usah beli macan, ngelukis saya sendiri nanti macannya turun. Itu memang biasanya terjadi, bukan dialami sama yang koleksi, tapi biasanya yang ada di rumah atau tamu orang lain yang biasanya hadir ke situ, terus atau nginep di situ, biasanya ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau buat saya sendiri sih, lukisan yang pertama saya buat itu memang sangat luar biasa dahsyatnya, karena memang saya bikin dengan ritual yang khusus, dan bahkan saya sampai buat dikatakan menyerahkan jiwa dan raga untuk mendapatkan lukisan itu. Jadi begitu lukisannya sudah jadi, setiap saya buka pasti ada ibu-ibu kemasukan gitu. Pasti itu. Iya, masukan dan langsung begini, langsung tiba-tiba bisa kidung, pokoknya menjadi sesuatu yang berbeda, dan di situ banyaklah yang diungkapkan. Akhirnya saya sempat merasa nggak nyaman juga dengan karya saya sendiri. Akhirnya saya buang, artinya dibuang ke gudang gitu. Udahlah saya gudangin berapa tahun gitu. Dan setelah itu, malam satu suro kalau nggak salah itu, saya ingat malam satu suro itu kayak ada yang menyuruh membuka lukisan itu lagi. Dan ya benar, tak buka, nggak tahu saya ngelihatnya dengan apa, itu ada sinar masuk ke lukisan tersebut. Gede sebesar itulah, kayak kunang-kunang spot gitu. Sampai saya juga ngecek mata gitu. Ini apa saya halu? Kalau halu ya biarin. Pokoknya saya ngelihat di situ ada cahaya masuk gitu. Dan besoknya banyak sekali orang datang. Tiba-tiba itu banyak sekali orang datang, orang yang nggak dikenal, ada yang datang mengaku saya Dewi Lanjar, saya. Padahal itu orang-orang yang orang biasa gitu lah. Cuman dia mengaku-ngaku nama itu. Saya kadang bingung, iki opo sih? Tapi ya sudah. Setelah itu lukisan saya masukkan ke galeri, dan waktu itu lukisannya dibeli sama orang Denmark.
Ya, jadi lukisannya sekarang ada di sana, Denmark. Dan itu pun cara ngebelinya unik gitu. Jadi dia seperti ibu-ibu yang nggak mungkin belilah pokoknya. Saya tertipu juga dengan ininya, fisiknya gitu. Jadi pakai daster gitu-gitu lah, pokoknya nggak mungkin beli. Ternyata bener, ya udah itu besok buat saya ya gitu. Singkat cerita, besoknya datang lagi dan itu dibayar memang, tapi keluar uangnya lewat perut. Jadi dia buka roknya gitu, keluar uangnya dari perut. Saya masih ingat itu. Dan nilainya ya seperti yang saya inginkan. Dan akhirnya udah lukisan itu ada di sana. Kadang-kadang ya saya sempat pengen melihat lagi, cuma nggak tahu, saya udah kehilangan kontak dan nggak bisa lihat lagi. Paling saya masih ada fotonya sih. Itu dulu saya kepengen lukis Nyi Ro Kidul gitu, Bunda Ratu. Cuman ketika saya dibawa masuk ke dalam laut, saya ditenggelamkan sampai saya nggak tahu masih ada atau nggak. Pokoknya pada saat itu saya masuk ke dalam istana dan pokoknya di situ dikasih tahu saya belum bisa masuk ke beliau gitu. Akhirnya saya dipulangkan kembali ke jasad gitu. Itu luar biasa itu waktu itu. Bang Alam. Ya, Kan kalau pernah nih dengar kabar ya, kalau sesuatu energi itu dibawa sampai ke seberang laut, ya menyeberang laut itu biasanya energinya hilang. Kalau menurut Bang Alam ini cerita seperti ini benar nggak? Atau memang pernah punya pengalaman ketika di rumah jenengan gitu. oke gitu, ketika di luar tiba-tiba Itu bisa jadi mitos, bisa jadi tergantung kitanya. Sebenarnya kalau energinya dari dalam diri kita sendiri, kemanapun kita pergi ya nempel, gitu, akan terbawa. Nah, ini masalahnya dengan Ki Alam sendiri ini berarti. Nah, paling sama Ki Alam. Kalau aku bilang ke seorang pelukis itu sendiri sama seperti seorang empu dalam menghasilkan sebuah karya, itu kan juga ada obrol ramping, kemudian juga ada alat-alatnya, tool-toolnya. Nah, apakah di sini jadi kan juga memakai satu alat yang khusus itu harus dipakai, atau catnya atau kanvasnya seperti apa gitu? Kalau untuk media berbeda dengan empu ya, empu mungkin punya alat khusus untuk sebuah pusaka. Lukis pun punya gitu loh. Dalam artian saya pun punya lukisan yang saya anggap sebagai pusaka, dan saya juga punya lukisan yang saya anggap sebagai senjata gitu. Artinya kapan saya bisa mengeluarkan senjata, kapan saya bisa mengeluarkan pusaka. Jadi ada lukisan-lukisan saya yang saya sendiri, menurut saya sendiri itu wingit gitu, atau saya sakralkan, jadi itu saya pusakakan, misalkan seperti itu. Atau lukisan-lukisan yang biasa untuk umum ya saya kerjakan seperti biasa untuk umum, gitu aja. Berarti ada mungkin kuasnya yang khusus spesial atau mungkin paletnya yang spesial. Ada Mas, ini spesial kuas hitam. Enggak, sebenarnya enggak spesial juga, cuman saya punya pengalaman sama satu kuas ini. Jadi waktu saya ngelukis itu, di depan mata saya sendiri si kuas itu tuh jalan gitu lah. Ada yang menggunakan dari dimensi lain, tapi saya tidak diperlihatkan, cuman diperlihatkan bolak-baliknya si kuas itu aja, geser ke kanan, geser ke kiri. Saya bilang, saya liatin aja. Pada saat itu kayaknya saya belum punya HP yang ada videonya, jadi saya nggak punya bukti gitu. Tapi saya ngalamin sendiri, kuas itu benar-benar jalan gitu lah. Ada sentuhan lain. Halo, suaranya hilang. Mas Agung ke mute. Mas Agung mute. Mohon maaf. Berarti pengalaman yang sifatnya itu real ya, Bang Alam. Jadi ada sampai kuasnya jalan sendiri, kemudian bisa gambar sendiri. Itu berarti kan suatu hal yang nggak semua orang itu di ini. Akhirnya jadi spesial kuasnya di situ. Ya banyak sih pengalaman yang sebenarnya di luar nalar, tapi
terlihat di alam nalar itu buat saya sering terjadi gitu. Cuman lagi-lagi saya tidak punya bukti jejak digitalnya, jadi ya saya simpan di memori saya aja gitu, bahwa pengalaman itu pernah ada gitu aja. Oh, spesial ya untuk terus lebih sendiri sama teman-teman dekat mungkin yang sharingkan, karena nggak semua orang bisa percaya gitu Bang Alam. Iya, menjaganya aja. Nanti kalau diceritain kemana-mana, masalah nih halusinasi, ya justru kita itu mengenal seperti itu tuh lewat alam halusinasi itu, makanya disebut alam halus. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada yang bilang, Mas itu halusinasi, memang iya gitu. Kita harus mensyukuri bahwa alam halusinasi itu jembatan untuk melihat keberadaan mereka. Kalau tanpa halusinasi kita nggak akan bisa menemui, yang ada kita berimajinasi. Nah itu beda lagi. Kalau halusinasi itu menurut saya itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya, tiba-tiba, loh kok saya tiba-tiba diperlihatkan tadi di langit ada seorang putri misalnya gitu tuh. Nah, kita nggak pernah, sama sekali nggak pernah menghayalkan itu. Itu namanya kita diperlihatkan lewat alam halusinasi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita coba saya ketemu Bunda Ratu ya, itu berarti sedang berimajinasi. Nah beda kan itu aja. Pasti. Ini sangat menarik ini. Bang Alam. Kalau kita ngomong masalah lukisan itu kan kalau ayo mau ditanya yang lain tuh atuh. Nanti kita ada waktunya sendiri ini teman-teman. Oh kan, gitu ya, siap. Hari ini jam pertama ini adalah jamnya Ki Alam khusus untuk membedah apa yang sudah dialami dan di-sharingkan teman-teman. Entah mereka percaya terserah ya, tapi kalau itu hal yang menarik yang perlu di-sharingkan, ya monggo sharingkan, nggak masalah. Sini yang di awal nih. Tentang sebuah lukisan nih Bang Alam. Kalau kita ngomong ya, kalau di negeri China itu kan ada lukisan khusus ya, lukisan koi, ikan koi ya, lukisan kemudian kuda. Apakah ada di lukisan Ki Alam ini yang spesial? Ini buat rezeki, ini buat ya memang walaupun lukisan yang itu ya, yang disebut Feng Shui hoki gitu ya. Mungkin apakah ada juga nih di alamnya? Saya ada, saya ke sini tadinya. Tuh yang ini. Ke Dewi Sri. Kan punya khas masing-masing ya. Ya kalau di Cina ada yang tadi dibilang Mas Agung itu 9 ikan koi atau 8 kuda berlari gitu. Itu menunjukkan filosofi apa gitu. Kalau untuk kesejahteraan biasanya ikan koi gitu ya. Nah kalau saya untuk aura kesejahteraan, aku wong Jawa, tadi saya ngambil sosok Dewi Sri karena dia cerita legendarisnya adalah Dewi Padi. Jadi lebih melambangkan kemakmuran ya. Itu gambarannya ini apa padinya atau dewinya? Dewinya. Oh dewinya ya. Kedua-duanya. Manifestasi daripada ini padi dan anunya, yang menguning gitu. Iya. Itu kan sebenarnya filosofi aja supaya kita lebih bisa memahami itulah makna kehidupan lewat apa yang kita lihat. Yang ke saya ya termasuk melihat lukisan saya gitu, memahami maksudnya ini Dewi Sri ini apa dan untuk apa dan kenapa bisa mengundang aura yang positif atau aura kesejahteraan. Itu karena di dalamnya terkandung banyak maknanya. Artinya di situ ada simbol padi, yaitu kemakmuran ya. Tandang, sebenarnya itu titah wong Jawa. Sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan, papan. Sekarang udah bertambah ya, sandang, pangan, papan, sasan. Satu lagi kuota ya. 5 sekarang udah. Sandang, pangan, papan, kuota. Iya, tanpa itu manusia sudah kebingungan ya. Jadi bangun tidur aja yang dicari kan itu set langsung gitu. Senjatanya itu ya. Iya.
yang lain mungkin lukisan lain yang mungkin lukisan untuk setelah kesuksesan. Boleh Mas Agung. Semangat gitu. Yes. Mau Ya, nih? menanya ini. Sebelumnya itu ada bakat melukis ya di waktu kecilnya mungkin seperti itu. Jadi di saat sudah dewasa 20 tahun yang lalu seperti itu menunjang kan akhirnya. Oh, iya. Ya, semua ada jam terbang ya, ada jejak yang harus kita jalani. Jadi memang saya ngelukis memang dari menurut saya lebih senang ngoret. Jadi sekolah juga pelajaran apapun di dalamnya pasti ada gambarnya. Dulu tuh saya gambarnya Mak Lampir, Brahma Kumbara, gitu-gitu tuh, tahun-tahun segitu tuh. Itu udah seneng yang kolosal memang tuh. Wah, Mak Lampir gambar saya berarti. Ada yang tersinggung itu Mak Lampir. Nggih, monggo dilanjut yang lain, Mas Agung, silakan. Ya, itu Mbak Boni. Ini masalah bakat kan nggak bisa nggak bisa dicontoh ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ini tentang pengalaman jenengan dari melukis yang normal kemudian menjadi, tapi ini kan nggak normal sih bagi orang lukis biasa kan. Dengan orang lukis biasa itu kan banyak sekali banyak sekali aliran-alirannya nih. Ini kalau boleh tahu nih Kang Alam, ini mengenai alirannya yang lebih ditekuni oleh Kang Alam. Saya menangkap di benak-benak teman-teman di sana, begitu Mas Agung bilang aliran, mereka langsung menyebut aliran sesat. Aliran dalam seni rupa maksudnya. Ada ekspresi gitu kan. Aliran sesaat. Ya sebenarnya alirannya sama aja. Lukisan saya lebih realis atau naturalis. Cuman beda di tema aja. Biasanya tema-tema yang lazim lah gitulah. Jadi begitu saya masuk ke area yang mungkin dianggap tidak lazim terus divisualkan jadi satu keunikan tersendiri. Sepertinya seperti itu gitu. Jadi, saya juga nggak ada cita-cita untuk nyampe ke tingkat seperti ini gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Cuman memang saya selalu mencoba inovasi bahkan sampai ke lukisan tersebut bisa masuk ke ranah entertain itu juga karena memang kita sendiri yang mengolah supaya menjadi lebih menarik. Jadi yang dipertontonkan dalam seni rupa itu tidak hanya hasil endingnya, tapi bagaimana proses ketika membuat lukisan itu juga ternyata bisa menjadi salah satu tontonan yang menarik. Jadi saya usahakan ke sana, akhirnya alhamdulillah kesini-sini lebih banyak yang pesan dengan tema-tema seperti itu. Karena saya tadinya nggak yakin kalau bakal budaya leluhur itu akan terbawa sampai saat ini. Ternyata enggak. Di medsos banyak sekali yang masih mencintai budayanya, bahkan yang lebay-lebay kayak saya dulu juga banyak sekali gitu. Serunya di situ. Lebay gimana itu? Alam. Lebay juga. Gitu. Kan saya juga senang begitu kan gitu. Oh gitu. Iya. Dulu. Sekarang kadang-kadang malu juga gitu. Ya itu sebuah proses ya, sebuah proses. Oke. Tentang ini di belakang lukisan jenengan, kalau jenengan boleh, aku kalau boleh minta tentang lukisan-lukisan yang jenengan bisa penontonkan. Oh iya, ini kebetulan belum dibawa nih. Ini ilustrasi ya, saya anggap tetap ilustrasi karena saya tidak bisa mengklaim sebuah kebenaran. Ini manifestasi dari sosok seorang Nararia Sang Ramawijaya. Pendiri Majapahit pertama itu, jadi tetap ilustrasi ya. Saya menggambarkan konon sosoknya wibawa, terus sakti mandraguna,
Nah, di situ saya ciptakan karakter yang gagah, yang kayaknya Mbak Tri paham ini, yang gitu-gitu seneng ya. Ayo dong Mbak Tri bantuin aku jelasin. Aku bingung jelasin gimana. Oh, Mbak Tri. Ini malamnya Mas Alam, monggo. Ayo Mbak Tri. Tahun berapa ya? Ya adalah 2 tahun lalu. Ini sebenarnya lukisan yang saya anggap usaha juga ini, karena beliau hadirnya lewat mimpi. Dan iya, saya ada pengalaman yang mungkin kalau diceritain dianggap gila juga, nanti akhirnya ya sudah lah, nggak usah saya ceritain. Nah, itu lukisan tahun berapa ya? Ya ada 5 tahun lalu. Ini yang baru-baru. Itu ada. Ya wis maklum lah, pokoknya adanya begini. Saya sebagian saya ada di galeri semua karena di sini sempit, jadi nggak saya taruh semua. Ini satu lagi, ini menceritakan, coba Mbak Tri kayaknya tahu nih. Itu arak-arakan dari Kerajaan Galuh menuju Majapahit dengan putrinya Dyah Pitaloka. Wah, jadi kalau mau teman-teman mau lihat wajah Dyah Pitaloka, itu ada di sini, di dalam sini. Silahkan lihat sendiri ya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Lagi apa Mbak? Ini dia Mas. Ya wes, sebagian itu aja. Terus ini Alam, tentang ketika melukis ini kan aku yakin nggak semuanya punya waktu yang sama dalam penyelesaiannya. Adakah sampai satu lukisan yang menurut jenengan itu sangat kuat banget memori kekuatannya, vibrasinya, sehingga butuh waktu energi yang lebih lama daripada lukisan biasa yang fenomenal kali ini? Oh iya, itu terakhir lukisan yang kemarin sudah dibawa ke Dieng, yang leluhur turun gunung itu ya. Yang ada macanya itu? Iya, yang konon katanya gempar di dunia teman-teman spiritual Mosoyo. Itu lukisan itu memang bikinnya nggak terlalu lama, tapi mau bikinnya itu yang lama banget. Kayaknya sekitar 3 bulan ya, nggak lama banget sih. Artinya dalam 3 bulan itu saya memandangi kanvas kosong. Setiap malam itu kanvas tak taruh di depan, tiba-tiba nggak bisa bergerak, blank, mau gambar apa, tak taruh lagi akhirnya. Itu selama 3 bulan itu. Dan saat waktu coretan pertama saya bergerak, ya sudahlah, saya coret aja. Nah itu tiba-tiba kanvasnya menjadi warna gelap aja semua. Dan besoknya baru mulai ilham itu datang, proses itu berjalan, dan ternyata yang tercipta lukisan itu, leluhur turun gunung itu. Dan itu konon sekarang itu juga ada perawatan khususnya itu, Alam, untuk lukisan tadi itu. Sebenarnya untuk lukisan sih perawatannya nggak terlalu sulit, ya spiritual sama furniture gitulah. Yang penting tidak terkena air yang banyak gitu ya. Artinya kalau kena air juga lukisan itu nggak masalah gitu, karena lukisan terbuat dari cat yang tahan air gitu, dan kanvasnya juga tahan air, jadi sudah nggak terlalu banyak merawat lah. Yang penting udah dipajang ya udah. Lagian lukisan emang mau diapain kan untuk dipajang terus, ya wis gak bakal dipantungin tuh lukisan. Jadi ya saya rasa bahkan sampai sekarang lukisan Leonardo da Vinci juga masih ada kan di abad berapa itu? Abad 13 atau 14 itu kan luar biasa itu. Zaman segitu tuh di Indonesia, di Nusantara berarti
peradaban kerajaan Pajajaran, Majapahit masih itu. Di sana sudah menemukan satu pelukis yang dahsyat. Gitu. Aku kadang-kadang mikirnya itu catnya dari mana gitu, bikinnya pakai apa gitu. Itu saya berpikir juga hebat gitu. Ya di Indonesia juga luar biasa pada saat itu mereka memang tidak membuat lukisan di kanvas, tapi dia membuat lukisannya lebih hebat lagi di batu. Menjadi arca ukiran-ukiran itu lebih dahsyat lagi Nusantara itu. Apalagi di Bali, wow, luar biasa. Ya, malam-malam ini ada satu teman kan juga dari Bali, Pak Wayan, Pak Wayan, dia juga hadir pada malam hari ini. Ini kan ada semacam ini, atau dengar dari masalah lukisan tadi itu, ketika kita menciptakan sesuatu itu kan berarti yang doa, dan ketika diciptakan dalam sebuah karya, bentuk sebuah lukisan atau bentuk sebuah patung atau bentuk sebuah apapun, itu kan awalnya kan dari keinginan atau niat atau didoakan, doa yang diwujudkan. Gitu. Nah, tadi sempat kencing ini, ketika orang yang mengambil atau membeli tadi itu hanya karena dengan aku lihat tulisan-tulisan dengan itu mempunyai vibrasi yang kuat semua. Kira-kira tadi itu ketika niatnya sama dengan berbeda, itu pernah nggak bertabrakan itu? Di awal mungkin ada perselisihan di pembelian atau setelah sampai pulang? Oh ya, ada sih yang kebetulan terjadi seperti itu ada gitu. Jadi cuman lebih ke energi apa ya? Saya bilang entah itu dari lukisan atau bukan, tapi sebagian yang mengalami itu dari lukisan tersebut. Jadi ada aura yang mungkin dia nggak mampu dan terus wah aku ceritanya angel ya. Oh iya wes. Mohon maaf saya tidak bisa menceritakan yang satu itu karena mungkin terlalu dahsyat dan terlalu pahit gitu ya. Jadi oke nggak usah. Ya, tiba-tiba ada yang ngomong gitu, jangan diterusin untuk yang itu. Aja mau saya ceritain itu gitu. Karena Mas Agung nanya ke situ memang ada itu Mas. Tapi kalau yang biasa-biasa sih memang ya yang tadi saya bilang lah, kisahnya lebih dibilang hidup, turun atau gimana. Saya sendiri nggak bisa mengklaim lukisan saya seperti apa gitu. Saya cuma coba berkarya sebaik mungkin, semampu saya itu aja. Siap. Bisa semampunya, tapi semua orang sudah diakui semua orang ya. Bahkan jaringan sendiri ketika jaringan nggak memahami, orang lain yang memahami. Orang yang lain mengalami fenomena nanya. Keren, saya nggak paham, saya nggak ngerti. Mau soal lukisan saya ngelukis ya biasa aja gitu. Cuma kalau ditanya, emang saya pernah ditanyakan, Mas lukisannya udah berapa ngelukis? Wah saya bingung, udah berapa jumlahnya? Ribuan kayaknya udah nggak kehitung gitu kalau mau dihitung. Di situ berarti, wah saya alhamdulillah aktif itu aja. Ribuan loh. Ribuan. Pasti ribuan kalau saya hitung. Wow. Yang paling menonjol, ada masterpiece-nya jenengan mungkin. Ada berapa biji? 100? Iya, kalau yang menonjol puluhan lah, ada puluhan lah. Kan sama, biasanya seorang empu juga menciptakan ribuan keris, yang terkenal biasanya 1 atau 2 keris gitu kan. Sama penyanyi juga seperti itu. Dia dalam satu album ada satu lagu yang paling diminati dan yang lainnya mengikut aja. Seperti itu sama lah. Jadi ya buat kita semua yang berkarya apapun, tunjukkan satu sisi terbaikmu satu aja. Nanti yang lain ikut, udah itu aja. Ya kalau saya mungkin orang melihatnya saya pelukis dua alam, lukisan-lukisan yang mistis atau taruhlah yang paling terkenal tuh Nyi Roro Kidul. Saya nggak tahu yang
yang dikenal di lukisan saya itu apa, saya juga nggak ngerti. Ya mudah-mudahan kenal semua lukisannya lah. Nggak cuma salah satu. Oke, keren nih. Monggo, Bang Anam kalau mau ngopi dulu. Iya, monggo. Mas Agung, Kang Siap. Heru Survival kayaknya mau tanya ini, angkat tangan. Nggih. Sebelum Mas Heru Survival akan kita berikan waktu ya. Itu Mas Heru ya? Nggih, Mas Heru. Kok kayak Mas kita Heri? jeda waktu dulu ya untuk ngasih iklan yang lewat. Monggo Kang Tovan. Monggo. Silakan. Dilanjut aja, Mas Agung. Iklannya? Lanjut pertanyaan aja, Mas. Tuh, Mas Pertanyaan Heru. ya. Oke. Mas Heru itu loh. Mas Heru. Oke, monggo Mas Heru. Assalamualaikum, Mas Alam. Rahayu. Waalaikumsalam. Iya, Ya, Mas. Gimana kabarnya Mas Alam? Ya, masih seperti dulu. Iya, waktu itu memang saya dan teman-teman pernah berkunjung ke tempatnya Mas Alam. Di tempatnya Mas Alam waktu itu. Dan apa yang saya alami dulu waktu mendaki gunung di masih muda ya, di tahun 2020-an itu ada di lukisan Mas Alam. Jadi sempat merinding juga di situ. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya yang saya temui misalnya dulu agak tirus, pas saya lihat lukisan Mas Alam, agak ini. Dan juga saya lihat kalau saya senang dengan semua lukisan, semua ada pameran pelukis sampai beberapa pelukis sudah saya sering temuin. Nah, ini kalau saya lihat Mas Alam tuh sama dengan, kebetulan itu Mas Alam dekat rumah saya itu ada namanya Museum Raden Saleh, yang kan dengan lukisannya Pangeran Diponegoro. Nah, dan ada beberapa pelukis-pelukis yang saya sering ajak ngobrol ya. Tapi kebanyakan tuh pelukis yang udah maestro-maestro itu, menurut saya itu udah pada tua semua. Nah, di sini saya lihat Mas Alam dengan lukisannya, karena Mas Alam ya sama saya sih kurang lebih sama ya, maksudnya Mas Alam itu pelukis, saya tukang foto keliling. Ya kalau sama seniman sama. Jadi sama-sama menyenangi seni. Nah, yang saya nyatakan gini Mas Alam. Kalau Mas Alam kan kalau melukis kan kadang-kadang saya ada di galeri ya. Itu banyak kan melukis leluhur-leluhur kita. Apakah Mas Alam pernah nggak melukis di suatu tempat atau situs yang dulu pernah kerajaan apa gitu? Apakah pernah nggak Mas Alam? Dulu sering, Mas. Dulu sering. Sekarang kebetulan beberapa tahun ini saya memang sedang mendiamkan diri aja dulu. Apalagi pas kebetulan pemerintahnya melockdown. Wah, tambah. Punya titel DRS di rumah saja udah cukup gitu. Jadi untuk saat ini saya belum bisa keluar. Jadi saya punya satu yang belum saya kesampaian itu ngelukis di Gunung Padang. Saya pengen live di sana. Itu tuh angan-anganmu itu dah. Iya betul sekali Mas Alam. Ya satu itu saya belum ke sana, nanti sudah ada planning pengennya suatu saat saya sempetin gitu. Waktu itu udah mau saya sempetin, cuman karena lockdown lagi akhirnya daripada ribet, wah udah nunggu nanti aja. Mudah-mudahan tercapai nanti, karena ada sisi yang menarik kayaknya yang berbeda di sana. Mau banget tuh, saya mau banget ikut. Jadi Mas Alam ngelukis, saya foto. Bisa. Maksudnya Mas Alam ngelukis, saya fotoin aja, sama videoin. Oh iya, Mas Heru kan bisa memotret sisi lain. Nah itu yang belum ketemu nih. Ciptakan itu Mas. Luar biasa. Itu dia. Iya Mas, itu dia. Iya. Tapi Mas Alam, kebanyakan kan yang Mas Alam dulu yang pernah melukis di tempat-tempat suatu situs, apakah bekas kerajaan. Sebenarnya sih ingin banyak sih nanya waktu itu Mas Alam, cuma waktu itu waktunya juga nggak memungkinkan. Nah di sini saya ingin nanya,
ketika Mas Alam melukis di suatu tempat ya, mohon maaf misalnya alas atau candi, itu dengan residual energi kita dengan para leluhur yang di situ tuh gimana Mas Alam? Merasakan energi di satu lokasi itu memang sebenarnya nggak, buat saya sendiri ya, saya sih nggak terlalu banyak permintaan atau ritual-ritual khusus, karena saya ketika di satu tempat dan lokasi saya ngelukis itu punya keinginan untuk mengabadikan sesuatu kalau bisa di luar yang saya lihat kasat mata gitu ya. Artinya di situ memang ada niat khusus, dan ya setidaknya sebagai orang yang masih punya norma budaya ya tetap kita tawasulan dulu gitu. Kita minta izin dulu pada leluhur yang ada di situ tentunya, supaya ya setidaknya barangkali saat itu energi beliau masih ada di lokasi itu, bisa menyeimbangkan dan bisa membuat inspirasi lebih terbuka. Sama lah tuh, untuk memotret juga kadang-kadang kan banyak juga yang tanpa sadar ada sosok lain kena ya. Berarti pada saat itu frekuensi mereka itu sedang berada di ranah kita. Sedangkan kita ke sana kepengen ke ranah dia itu susah banget. Perlu ada ritual-ritual khusus supaya ya sebutlah gampangannya apa ya, buka mata batin gitu ya, padahal mah sudah terbuka semua, cuman kita aja yang menutupi. Iya. Makasih Mas Alam. Makasih. Itu rahasia tuh. Iya, sami-sami. Mas Heru Survival. Mas Heru, ditunggu kedatangannya lagi, kita ngopi-ngopi lagi Mas. Oh iya pasti. Kalau diatur Itu dulu deh yang di chat dulu Mas. Ada yang mau kenalan nanti, dengan Mas Am. Nanti aja, oke. Ya nanti bisa iklan. Mau iklan dulu? Ya. Mau iklan dulu atau kita minta Ki Alam untuk ngelukis yang ada, yang siapapun yang hadir sekarang ini nih. Kayaknya agak seru tuh. Yang kelihatan webcam-nya. Sketsa cepat sambil nunggu. Betul. Setelah itu baru kita silakan Mas Agung. Hasilnya bisa dilelang nanti Mas Alam. Hasilnya dilelang. Setuju. Silakan Mas Agung. Karena waktunya sudah mepet ya untuk iklan ya, aku mendingan masuk ke iklan dulu aja nih Bang Taufan. Nanti setelah itu ada Bu Nonon tadi yang minta untuk ada diskusi sedikit dengan narasumber kita. Yes, monggo Bang Taufan. Boleh, oke. Oke, ini ada iklan layanan masyarakat ya tentang Dukcapil. Mari kita simak. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, KTP saya hilang. Saya ini orang luar kota. Apakah saya bisa mengurus KTP yang hilang itu di kota ini? Dan bagaimana syaratnya? Contohnya begini, KTP saya Jogja. Saya sedang ada di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah, saya mengurusnya di Jakarta atau di Jogja. Teman-teman saya beritahu ya, KTP yang hilang bisa diurus dimanapun. Tidak harus pulang kampung. Caranya, minta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan surat keterangan kehilangan itu bawa ke Dinas Dukcapil terdekat. Anda akan dicetakkan KTP yang baru tanpa merubah alamat. Numpang cetak saja. Nah, bagi teman-teman, bila ada Dinas Dukcapil yang menyatakan nggak bisa, tolong tunjukkan video ini, agar mereka ngerti bahwa kita bisa mencetak KTPL yang hilang dimanapun. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Terima kasih Kang Tovan. Nih, kita masuk sesi tanya jawab nih dari uraian-uraian yang kita sempat dengerin di pertama sebelum iklan tadi. Nah, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Nih, monggo yang mau Mbak Nonon ya tadi, yang mau untuk bertanya dengan narasumber kita sama masih melukis penampakan kita pada malam hari ini. Kita akan dilukis sama Kang Alam. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Salam kenal juga. Salam Saya ini aja kagum-kagum tadi melihat ini Ki Alam ya. Di sini kan menggambarkan segala sesuatu. Kalau saya lihat juga pesan alam mungkin ya. Dari figur-figur yang ditangkap dan dilukis. Aduh, kok blur itu gambarnya. Tentunya di sini kenapa saya sangat tertarik dan kagum. Itu bagaimana ya? Melukis dua alam ini pertanyaan saya. Itu memang diniatkan atau memang sudah bawaan dari kecil? Ini pertanyaan, maaf ya. Berlangsung lagi udah nih. Kenapa? Monggo. Silakan sambil kenapa? Sambil melukis. Monggo langsung. Sambil melukis. Jadi bisa menjawab atau mau terus lukis dulu? Bentar, sambil santai dulu aja Mbak Nonon. Kita diskusi sebentar kan sambil menunggu beliau. Oke, ya udah tunggu dulu sambil saya kenapa tertarik dan bertanya karena saya juga sebetulnya dari kecil itu ngalamin seperti itu tapi tidak jadi profesi pelukis. Ya. Gitu loh. Jadi artinya kalau dari kecil itu dulu masih di bawah 5 tahun saya ingat. Itu saya selalu menggambar wayang semua. Padahal belum pernah lihat wayang kan pada saat itu. Tapi saya menggambarkan tokoh-tokoh wayang di usia 3 tahun lah. Kira-kira 3 tahun, 4 tahun. Lalu menjalani beberapa proses di usia yang sudah dewasa gitu ya. Itu sering mendapatkan apa ya? Saya juga bingung itu apa clue, apa cerita atau apa. Tapi nantinya harus saya gambar, tapi dengan gambar yang terus terang bukan gambar lukisan, tapi kekanak-kanakan gitu. Kalau kita bilang gambar kekanak-kanakan itu apa ya? Ya gambar anak kecil gitu. Tapi itu saya lukiskan jadi satu cerita. Dan anehnya saya tahu itu harus diserahkan pada siapa. Itu bukan buat saya. Gitu loh. Istilahnya. Apa disebut auto drawing ya, saya nggak tahu. Lalu kemudian belakangan ini yang paling saya terkesan karena mendengar Ki Alam ini tadi, gitu ya. Jadi pada tahun mungkin 2019 itu saya dapat apa ya dibilangnya, karena bukan tidur, jadi bukan mimpi. Tapi saya mendapatkan satu clue untuk menciptakan satu lukisan yang terus terang saya sendiri nggak bisa melaksanakannya sendiri karena ada unsur saya paling nggak bisa melukis hewan gitu aja judulnya. Nah akhirnya saya mencari pelukis Pak Ki Alam. Mencari pelukis itu sampai ke Jepara, lalu ada lagi dari Jogja, tapi semuanya tidak sanggup karena saya kan harus hanya cerita, nggak ada contoh gitu kan, dan lukisannya itu belum pernah ada gitu masalahnya gitu loh. Nah, akhirnya singkat cerita mungkin berjodohnya itu pelukis di Bandung, Pak. Namanya Pak Basuki. Oh iya, itu teman saya, Bu. Iya, coba sampaikan salam saya dari Bu Nonon gitu, pasti dia masih ingat. Karena dia tuh sampai terbingung-bingung waktu saya minta tolong lukis. Akhirnya saya cuma cerita dan akhirnya Pak Basuki menyanggupi. Baik, saya akan lukiskan. Nah, waktu dia melukis sampai tahap sketsa gitu ya, dia memanggil saya ke pondok beliau itu di Bandung. Saya diminta menorehkan cat yang pertama.
Dia cuma minta begitu. Akhirnya ada sih saya benerin sedikit, hanya posisi karena itu ada cerita dan posisi gitu loh ya. Akhirnya beliau meneruskan sampai jadi dan beliau antarkan ke tempat saya di rumah. Itu 2 lukisan. Yang lukisan tadi 1 itu judulnya itu adalah Kebangkitan Nuswantara Baru. Judulnya itu dan nilainya 11++. Gitu loh. Nah, setelah kejadian itu saya masih minta, Pak. Lukisan namanya Saripati Pusaka Nuswantara. Dan dia saya ceritain jadi juga sih seperti yang saya maksud gitu ya, yang saya dapat. Nah, singkat cerita lucunya tidak mau juga ngasih harga, Pak. Dan akhirnya saya memberikan harga ya sesuai dengan 11+7 itu tadi. Karena kan Saripati Pusaka Nusantara itu saya anggap 7 gitu loh. Jadi akhirnya 29 kan ya. Nah, begitu saya mau bayar itu yang aneh, mungkin bisa diingatkan lagi ke Pak Basuki. Itu sudah dibayar orang lain loh, Pak. Yang katanya mau berterima kasih pada saya. Lah, kan lucu gitu. 29 loh nilainya, 29 juta itu. Tiba-tiba loh dibayarin orang, gitu kan. Nah, jadi di sini ya. Kenapa, Pak? Jadi enak. Ya, saya jadi bingung kenapa Jadi ya bisa bingung, dibayarin ya. orang gitu kan. Tapi memang lucunya juga lukisan itu waktu datang dari Pak Basuki itu gelap gulita, Pak. Karena judulnya kan Menunggu Fajar gitu juga ya. Itu fajarnya Nuswantara bangkit kan. Nah, itu setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali saya harus menerangkan lagi, Pak. Sampai sekarang itu sudah terang, bukan gelap lagi gitu loh. Tapi saya lakukan sendiri akhirnya. Tapi meminta bantuan ada satu pelukis yang saya kenal tapi tidak terkenal gitu ya maksudnya. Nah, itulah. Jadi aneh ya, memang kalau saya ingat cerita itu kok bisa ya gitu, tapi ya nyambung juga gitu. Sayangnya saya belum kenal Ki Alam mungkin, jadi saya nggak minta tolong. Jadi ya, saya justru bangga banget ya, wah bisa ya semua itu dilukiskan berdasarkan intuisi mungkin sebetulnya ya, bukan halusinasi. Saya nggak bilang halusinasi, karena itu intuisi dan jelas ceritanya apa gitu. Yang terakhir itu saya ingat saya disuruh menari sama Pak Basuki itu di depan lukisan beliau yang membuat Kanjeng Ratu Kidul, tapi yang kakinya sebelah ke darat itu loh, Pak. Jadi seperti mau nyeblain sampur gitu loh, kain. Nah, saya cuma bilang, kalau kainnya ini diangkat dan terseblak ke kanan, artinya beliau naik ke darat. Saya itu bicara gitu waktu itu. Jadi saya takut sendiri, loh, ini apa ya? Gitu kan. Nah, namun di sini saya kepingin loh, sekali-sekali lihat lukisannya Ki Alam jadinya. Karena saya tahu pasti itu ada isi masing-masing dan pesan. Bisa kita datang ke lukisan, saya pernah lukisan itu bukannya Kanjeng Ratu Kidul, tapi putri yang disebut Rukmi Kencono. Itu adalah biasanya digambarkan di laut dengan naga, namun rambutnya terurai, Pak, jadi tidak bermahkota. Ya. Jadi itu bukan Kanjeng Ratu, memang. Ya. Itu waktu saya lihat lukisan itu, ada permata bersinar di ininya, dahinya gitu loh. Padahal itu nggak ada permatanya loh. Nah, ternyata saya bilang, Pak, kok saya lihat ada permata. Nah, ternyata beliau cerita waktu dilukis, memang permata itu jatuh di depan beliau dan ditempelkan ke dahinya, namun masuk gitu loh, Pak. Mendelep, ya, jadi nggak kelihatan kan, gitu kan. Tapi pada saat saya lihat kelihatan ada permatanya. Jadi memang percaya nggak percaya ya, saya ngalamin melihat dan cerita lukisan Dua Alam ini, saya percaya bahwa ini adalah pesan dari para leluhur yang mungkin saat ini ingin mengajawanta memberitahu bahwa kami sudah berkumpul. Menunggu Nuswantara bangkit, Pak. Itu aja kalau dari saya. Jadi saya terkesan sekali
bahwa ya mungkin Ki Alam adalah yang mengejawantahkan melukis beliau-beliaunya itu, gitu kan, sampai nanti lengkap. Artinya lengkap, saya nggak tahu lengkapnya seperti apa. Mungkin juga menyebar di beberapa pelukis, saya nggak tahu ya Pak, gitu ya. Tapi intinya semua berkumpul. Yang itu aja kalau dari saya. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab loh Pak. Apa ya pertanyaannya tadi tuh? Loh, apakah ini memang dari kecil? Apakah memang diniatkan gitu loh maksud saya? Kok bisa jadi seperti ini maksudnya? Maksudnya ke saya Bu? Lah iyalah ke Ki Maksudnya Alam. diniatkan seperti ini atau Dari kecil gitu? memang ada. Ya. Kalau kita bilang jalannya ke situ, lalu setelah besar ya setelah terasah kan masak ya, gitu kan. Ya, jadi ya. mumpuni gitu maksudnya. Iya ya. Ya mungkin seperti Ibu tadi tahu-tahu bisa bikin wayang gitu tuh tanpa pernah melihatnya gitu. Jadi saya dulu juga waktu kecil ya gitu saya bilang senangnya gambar-gambar kolosal. Dan setelah menginjak remaja saya bekerja itu sudah mengabaikan bakat saya gitu. Saya sempat dulu di waktu kecil saya masih umur berapa lah, umur sekitar 11 tahun saya udah jadi anak jalanan gelandangan dulu gitu ya. Itu terpanggilnya itu setelah tahun-tahun 97-98 saya udah mulai menggambar lagi dan sampai sekarang saya tekunin itu. Pasti ada masa berhenti ya Pak, kayak orang mah vakum gitu, tiba-tiba gitu ada nggak? Ada. Terus kayak nggak ada inspirasi gitu, tiba-tiba hilang, gitu kan? Terus tiba-tiba datang gitu kan? Nah, kadang saya juga merenungi diri gitu saat lagi sendiri gitu. Kok teman-teman yang lain sama punya tangan, punya pemikiran, punya sama ya, tapi kok dia nggak bisa gambar, kok saya bisa. Terus jika itu sebuah bakat itu bentuknya seperti apa? Nah itu saya menganalisa itu merasa bahwa ya satu kelebihan itu hanya bisa digambarkan, itu pun hanya sebagai isyarat atau ibarat ada cahaya tertentu pada seseorang yang memang dikaruniakan untuk bahasa sekarang apa ya, menjalankan tugasnya ya, artinya saya mengerjakan sebagai pelukis ya wis melukis gitu, dan kebetulan saya menyukai dengan hal-hal tentang leluhur, tentang budaya, walaupun nggak bisa amat, tapi alhamdulillah lah, pokoknya saya tekuni aja terus sebisanya gitu. Ya itu Ki Alam itu punya gift ya, artinya bukan hanya melukis Pak, tapi ini sebetulnya ingin mewujudkan pesan-pesan itu, bahwa beliau itu ya ingin dijumenengkan. Istilahnya dijumenengkan kan bisa berupa lukisan, patung, mungkin apa saja ya, saya nggak tahu. Namun ini benar-benar merinding saya gitu ya, karena kesaksiannya ini kan memang Nusantara ini akan terbentuk, ya tentunya bangkit maksudnya. Ya jelas beliau itu semua ada. Dan bahkan saya percaya wayang sekalipun yang Bapak tadi melukis Sri Rama ya di situ. Itu kan sebetulnya juga bukan cerita. Itu memang ada. Dikala alam ini masih ya zaman dahulu kala lah, saya belum tahu. Tapi setelah cerita Baratayuda masuklah Kaliyoga itu memang. Sampai saat ini. Nah, makanya istilahnya wujud atau figur seperti Ki Alam, yaitu 1 dalam 1000 tentunya, walaupun mungkin bukan 1 ya, tapi 1 dalam 1000 yang mematuhi ya hukumnya, alamnya, tugasnya yaitu. Saya sangat appreciate. Dan tentunya mungkin suatu saat saya kepingin ya lihat koleksinya Bapak. Kalau belum diserahkan pada yang memesan mungkin gitu. Atau mungkin ada koleksi foto. Nanti kalau boleh saya ingin lihat. Mungkin ada ceritanya Pak itu setiap lukisan Pak. Gitu loh.
Ya boleh Bu, nanti bisa. Boleh ya, nanti. Oke. Saya aja. Terima kasih lah. Nanti saya minta sama panitia kalau boleh menjapri. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Rahayu. Selamat malam Ibu. Ayo Bu Nonon, terima kasih apresiasi. Ayo. Karena sudah sangat rinci menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang dialami oleh Ki Alam. Ki Alam sendiri kan jarang nih ngomong mengenai kemampuannya. Iya Mas. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang tema malam hari ini, monggo open mic aja. Saya Mas. Oke, Mbak Gayatri, monggo Mbak Gayatri. Rahayu, Mas Alam. Rahayu. Aku simpel aja Mas. Apakah orang awam seperti aku ini bisa juga melukis seperti Mas Alam dan tipsnya apa? Itu aja sih. Kalau minta menyebut tipsnya awam Mas. itu, waduh. Oh yang ditanya nggak awam aja, sama-sama wong awam, bingung aku. Tipsnya ya, iya, saya banyak sekali ngelihat coretan-coretan Mbak, dan itu saya lihat sebenarnya dalam diri Mbak Tri itu memang sudah tertanam jiwa budaya ya, budaya Nuswantoro itu ya. Jadi mau diotak-atik kayak gimana, Mbak Tri itu punya keyakinan ke situ. Bahkan belajar nyoret-nyoret pun bisa seperti masuk ke masa lalu. Kita ngelihat banyak sketsa-sketsanya. Nah, kalau tips untuk menggambar ya sebenarnya itu satu, Mbak. Kalau mau dihitung lukisannya sudah berapa biji. Jadi tipsnya kita jangan membandingkan dengan yang terlalu jauh gitu ya. Artinya saya membandingkan dengan Raden Saleh kan terlalu jauh. Jadi saya membandingkannya saya dengan Mbak Tri, wih asik, masih bagusan saya gitu aja. Karena saya sudah lebih lama, udah 20 tahun ya wajar. Kalau tukang nasi goreng kok 20 tahun sudah kaya raya atau udah banyak cabangnya gitu. Sama pelukis saya kebetulan sudah 20 tahun lebih ya, mungkin kalau dihitung jelas ribuan, jadi ya wajar. Saya juga dulunya sama kayak Mbak Tri, lukisannya kaku gitu. Tapi karena saya bukan mahir tapi mencoba untuk terus latihan gitu. Itu aja tipsnya Mbak. Tipsnya. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, terima kasih Mbak Gayatri sudah memulai untuk bertanya langsung. Teman-teman yang lain, monggo, teman-teman yang lain. Mungkin Mas James biasanya paling sering bertanya itu. Oh. Selamat malam, rekan-rekan. Salam kenal. Oke, monggo. Selamat malam juga. Saya peserta baru lah di KN ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Mohon maaf kami baru bergabung karena baru selesai kuliah online juga. Ada yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam dunia menggambar ini secara otomatis, maksudnya tiba-tiba timbul gitu langsung digambar atau masuk dalam dunia khayalan atau bagaimana Pak Alam? Terima kasih. Yo, Mas, Rahayu. Itu semuanya benar, sudah dijawab sendiri. Ketika ilham atau inspirasi itu datang, bisa langsung disketsa atau bisa juga disimpan di memori kita, terus nanti pada saat yang tepat akan divisualkan. Gitu. Bisa seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak ya. Sama-sama. Matur suwun sangat. Monggo Mas James untuk open mic Mas.
Selamat malam, saudara-saudara Kesatria Nusantara. Malam, selamat malam. Selamat malam, Mas Ki Alam. Selamat malam. Salam kenal, saya Jim Soma. Mas itu kalau nggak salah di sebelah kiri Mas Alam itu ada lukisan laki-laki ya, yang di bawah sebelah kiri, sebelah kanan berarti, sebelah kanannya, sebelah kanan sana berarti ya sebelah sana ada lukisan laki-laki. Ya sebelah, bukan, sebelah kirinya. Ya sana terus. Saya lihat ada lukisan laki-laki. Ada lukisan laki-laki. Nah kan nggak ada tuh. Jangan nakut-nakutin saya nih. sorry naik ke atas, boleh ke atas. Nggak ada, laki-laki mana? Saya melihat. Boleh ke arah sebaliknya. Ini? Bukan ke arah sebaliknya. Bukan ke arah sebaliknya. Pintu. Nah, daerah situ tadi kalau nggak salah. Ada tuh. Ini gambar wali ya? Dekat-dekat wali situ ada satu orang. Ke atas, ke atas. Yang ini? Ya, itu dia. Ya. Oh, ya. Iya, gimana, Mas? Saya bisa lebih dekat itu lukisan siapa ya? Satu pertanyaan saya. Tentu bukan, ya itu dia. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Bukan ya? Menurut panjenengan sinten? Saya tidak tahu, tapi saya seperti kenal wajah itu, sering melihat wajah itu. Oh gitu. Ya. Dengan luka-luka. Yang kedua, pertanyaan saya adalah pengalaman seni itu kan melukis kan pengalaman pengalaman batin, pengalaman rasa. Artinya dalam epistemologi itu disebut beyond reality, metafisik. Seni itu kan metafisik, gak kelihatan tapi bisa terwujud dan diwujudkan. Nah itu pasti dekat dengan spiritual. Pertanyaan saya adalah, apakah setelah orang mengalami pengalaman melukis, pengalaman artistik, kalau dulu Selamat Abdul Syukur, pemusik, dia bilang, agama saya adalah musik. Pertanyaan saya, kaitan antara melukis atau menciptakan komposisi musik itu sedalam apakah karena spiritual? Yang ketiga, kalau nggak salah, kalau Mas pernah ke Bali, itu di Gianyar, di ujung jalan yang jalan bypass itu ada patung besar sekali. Orang Bali sebutnya Keboiwe. Itu kalau menurut saya mirip dengan aslinya. Satu, kemudian di Jalan Gajah Mada di Denpasar, di Jalan Gajah Mada di ujung jalan itu ada patung Gajah Mada, tapi tidak sedahsyat yang seringkali dilukiskan, karena menurut saya kok lukisan yang sekarang itu patung-patung Gajah Mada itu sama sekali tidak mirip, tapi justru yang di Denpasar di Jalan Gajah Mada itulah yang mirip karena orangnya tidak besar, itu lebih ramping. Nah, apakah bisa pengalaman spiritual ini untuk mengecek seperti itu? Jadi tadi 3 pertanyaan saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Untuk lukisan itu yang saya buat tahun berapa ya? Sekitar 3-4 tahun yang lalu. Itu saya emang sebentar. Ya udah, sana main dulu ya. Itu ada satu pengalaman yang seperti Ibu tadi bilang, antara mimpi dan tidak mimpi, itu memang saya alami, dan sebenarnya pengennya utuh saya lukiskan semua. Beberapa sosok beberapa figur yang hadir pada saat itu, dan saya sempat mencium tangan-tangan beliau. Di sana ada
waktu itu menyebutkan masing-masing gitu ya, masing-masing. Itu saya mimpinya saya mati. Saya mati, saya melihat diri saya tidak ada, tapi saya bisa bicara. Dan saya seperti dikawal dua sosok, tapi tidak ada bentuknya, gitu. Tapi ada. Dan di situ saya ada dalam satu aula, dan saya dikenalkan satu persatu. Sempat melihat wajah-wajah beliau itu, dan saya masih ingat nama-namanya yang kalau di Islam itu sering disebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan salah satu lukisan yang saya lukis itu ada di 5 nama tersebut. Cuman saya nggak menyebutkan, nanti takutnya masa begitu mukanya gitu-gitu ya. Itu kan ini manifestasi dari mimpi saya sendiri, pengalaman saya sendiri bahwa saya melihat sosoknya seperti itu. Dan saat itu ketika saya disuruh maju di depan gitu, saya melihat ada sosok yang duduk di atas batu, dan saya sempat ke depannya, dan saya tertunduk di situ. Saya tidak sanggup menengadah dan nggak bisa melihat siapa yang di atas batu itu. Dan setelah itu saya dibalikkan lagi ke jasad, dan saat itu saya terbangun sekitar jam 3. Saya bangun udah keringat semua gitu ya. Entah itu saya mimpi dibawa kemana dan diperkenalkan oleh apa, itu pengalaman saya juga nggak paham. Pokoknya sampai saat ini saya nggak bisa melupakan mimpi itu. Tadinya pengen saya buat satu lukisan utuh, cuman belum sempat kayaknya. Jadi salah satu figur yang tadi Mas lihat itu ada boleh kan Mas, apa boleh saya melihat sebentar aja, 2 detik aja, didekatkan. Sorry, mohon maaf sekali ini kepada yang teman-teman yang lain. Itu wajah saya kenal sekali. 1-2 detik gitu ya. Iya. Oke, cukup Mas, cukup. Ini sangat spiritual menurut saya, sangat spiritual, dan itu pengalaman yang suatu ketika mungkin Mas akan ketemu dia lagi. Terima kasih untuk yang ini. Lanjut Mas. Yang kedua tadi sedalam apa gitu ya? Ya. Dalam. Ya sebenarnya kalau untuk berkarya semakin kita menjiwai, semakin mendalami, akan semakin baik, itu akan semakin bagus, dan akan semakin mempunyai ruh di setiap karya kita. Kan semua ya seperti yang dipahat atau dipatungkan sosok figur Gajah Mada dan lain-lain, itu memang satu penghayatan yang tidak main-main. Artinya di situ kita harus mempelajari sisi karakternya, sejarahnya, dan yang terpenting adalah spiritualnya. Kita bisa menembus kejiwaannya gitu. Itu di situ akan terlihat oleh orang-orang tertentu, kok ini sepertinya lebih pas yang ini dibanding yang itu. Itu berarti ada satu pengalaman spiritual si pembuatnya memang benar-benar memahami dan menghayati. Setuju Mas, setuju. Satu lagi apa tadi ya Mas? Enggak, yang ketiga itu, kalau Mas pasti pernah ke Bali, saya ingin mencocokkan apakah di ujung jalan Gianyar itu ada bypass yang terlalu panjang. Iya. Itu ada sosok Keboiwa, kalau orang Bali sebutnya pahlawan Bali. Yang satu lagi patung Gajah Mada. Nah, kita ini kan boleh melukiskan sesuatu, tapi kalau tidak dihayati kan yang muncul nanti kesalahpahaman dan banyak. Nah, menurut saya Gajah Mada yang diwujudkan dalam banyak patung-patung itu, menurut saya keliru, bukan seperti itu menurut saya loh. Kan kita nggak bisa menjudge ketika Muhammad Yamin sebagai sejarawan menemukan satu kepala patung kemudian dia menganggap sebagai Gajah Mada. Tetapi menurut saya patung yang di Jalan Gajah Mada dan pasar itulah yang mendekati benar. Nah, apakah bisa mencocokkan dengan artinya secara spiritual Mas Alam sebagai orang seniman alam? Ya. Gini Mas, kalau saya sendiri juga sepakat sama
panjenengan kalau kita nggak bisa mengklaim sebuah kebenaran ya, apalagi sesuatu yang tidak pernah kita lihat secara fisik. Nah, jadi memang untuk satu tokoh yang menjadi fenomenal itu biasanya kitalah yang membumingkan gitu loh. Jadi ini sosok Gajah Mada tuh seolah-olah gajah badannya besar gitu dah, sesuai dengan namanya gitu. Adapun kalau untuk saya pribadi melihat hal seperti itu, saya juga nggak bisa mengklaim bahwa itu yang lebih asli gitu ya. Karena saya sendiri, kalau yang hal seperti itu tuh sama dengan melukis Nyi Roro Kidul gitu. Karena pada setiap pelukis yang membuat, hampir semuanya beda-beda. Bahkan saya sendiri pun melukis wajah beliau itu berbeda-beda. Ketika ditanya, kok beda-beda? Itulah wajah beliau. Tidak akan ada yang sama. Jika ada yang bilang yang asli ini berarti itu palsu. Itu aja intinya. Begitu ada yang bilang ini loh yang asli, Bunda Ratu Kidul, berarti itu palsu. Karena tidak ada yang asli. Yang asli ketika penghayatan kita dan sifat-sifat keibuan, kewelas asihan tertanam pada diri kita, itulah kita Bunda Ratu. Bunda Ratu itu milik semuanya, bukan milik siapa-siapa. Hanya sebuah kesepakatan kalimat aja sebenarnya. Sepertinya begitu Mas, mohon maaf kalau salah, mohon diarahkan, ya maklum lah. Bisanya sama ini itu. sama catatan kecil buat Mbak Gayatri. Buat Mbak Gayatri, saya tanpa sengaja pernah melihat lukisan-lukisan beliau. Saya yakin Mbak Gayatri punya bakat alam yang tidak disadari bahwa dia bisa menggambar atau melukis. Itu apresiasi saya. Terima kasih. Nuhun Mas Kim. Oke, terima kasih Mas Jim. Monggo teman-teman. Mas Agung. Pak Karno, monggo. Rayu, selamat malam. Malam. Saudara saya semua. Mohon tanya Mas Alam. Tadi menurut cerita yang saya baru ikut tadi, Mas Alam sering senang melukis yang sifatnya kolosal. Terus ada rencana juga ke Gunung Padang. Nah, pertanyaannya gini, ketika Mas Alam datang ke suatu tempat seperti Gunung Padang, itu apa bisa melihat semua yang ada di situ terus baru dilukis? Karena kita ini semua kan buta sejarah ya Mas. Sejarah yang dibuat-buat ini semua kan hasil bukan asli dari penemu-penemu leluhur kita lah gitu. Artinya sudah dibelok-belokkan. Nah, saya yang ya mudah-mudahan keinginan saya ini bisa terwujud lewat Mas Alam, yaitu meluruskan sejarah yang sesungguhnya bangsa kita ini. Mungkin begitu ke Candi Penataran, oh di sini ada ini, itulah. Terus dibukukan, gitu. Dan terima kasih, cukup Mas Alam. Oke, Mas Raden Bulung. Yo, saya kayaknya perlu belajar sama panjenengan malah. Ya enggak. Sebenarnya kalau untuk terbuka, ya wallahu a'lam ya, karena saya sendiri ke satu lokasi-lokasi tersebut tuh tidak bermaksud apa-apa, dan coba mencurahkan apa yang saya lihat dan yang saya rasakan di satu tempat tersebut. Ya entah nanti kalau misalkan suatu saat ke sana terus terbuka sesuatu tabir masa lalu gitu ya, wallahu a'lam. Cuman saya merasa ada sesuatu yang terpendam di sana gitu loh. Yeah. Yang terpendam dan memang tidak bisa dikuak secara fisik gitu. Tetap akan menjadi metafisika dan menjadi misteri. Nanti kalau misalkan
misteri itu terbuka juga nggak asik juga. Nanti banyak yang mencari bukti mana ya Pak Angel, Mas. Itu yang susah di situ gitu. Orang-orang spiritual tuh bercerita seperti orang menghayal gitu. Jadi ketika diceritakan ke orang yang mungkin lebih ke logika, dia akan terus membantah. Jadi akhirnya jadi pengalaman sendiri dan tidak tertulis. Paling yang sering dipelajari yang kita klik di Google gitu-gitu toh, gitu. Bahkan ada beberapa klien saya yang setelah dilukis itu namanya siapa, Mas? Saya kasih nama, di situ saya mendapatkan nama yang saya lukis leluhurnya atau siapapun, mereka klik di Google. Mas, kok di Google nggak ada? Loh, ya berarti kamu harus menciptakan sejarah baru di Google gitu, dengan nama itu, gitu ta. Ya, ini masalah. Kalau ada pertanyaan dari orang tadi, ya suruh membuktikan sendiri, biar laku sendiri gitu, sampai ketemu gitu, biar percaya. Nah kalau kita cerita nggak percaya, ya coba aja kamu laku terus habis itu buktikan sendiri. Nah cari wong Jawa nyata no dewe kan gitu, baru dia percaya. Kita kan menghadapi masyarakat banyak yang beda-beda ya, jadi sebisa mungkin kita bijak untuk menerangkannya aja gitu. Kalau kita bisa mungkin secara intuisi tiba-tiba kita punya filter yang orang ini masih di ranah logika, berarti jangan jauh-jauh ke metafisika, nanti yang ada dibantah terus kan gitu. Kita kan dengan sendirinya biasanya orang-orang seperti itu dengan sendirinya cakra itu akan bergerak. Cakra kundalini kita itu akan bergerak memilih dengan sendirinya bahwa orang ini nggak harus dijawab gitu. Dengan sendirinya kita nggak bisa ngomong seperti gitu kan, kadang-kadang seperti itu terjadi gitu. Jadi mengalir aja gitu. Yang penting kita punya arsip nanti. Nanti saya yakin kok mesti ketemu orang-orang itu mesti ngumpul kok. Iya. Nah, yang penting untuk arsip aja Mas. Untuk arsip kita bukukan gitu. Oh ini cerita di sana begini. Ya, paling punya cerita untuk setidaknya untuk pribadi gitulah. Nanti pada saatnya dibaca orang memang biasanya itu satu satu cahaya baru gitu. Yang biasanya melihat atau membaca iki lampu gamblok Pak Troma, iki tiba-tiba dia lampu LED yang terbaru teng gitu. Bagus juga sih Mas. Iya, kan mencerahkan juga loh. Iya. Kita harus yakin. Yang penting begitu sudah kita inventarisir, kita kumpulkan, nanti kapan munculnya pasti akan terbuka. Iya Mas ya, matur nuwun. Nanti dimanapun kalau itu tadi dikumpulkanlah lukisannya dan ceritanya, terutama ceritanya. Dan ini saya tadi sempat melirik satu yang saya klik ada di depan saya, kayaknya ini panjenengan. Kenapa? Iya, saya melukiskan satu sosok yang hadir di yang saya lihat tadi itu, Mas. Eyang Prapanca. Eyang Prapanca. Nggak tahu entah dari mana tiba-tiba saya di depan jenengan tuh lihat ada perwujudan sosok ini, mungkin dari Hodam atau leluhur bisa jadi ini. Tapi ada nama? Iya, yang Rapanca. Rapanca ya. Terima kasih. Bentar Mas, fotonya Mas. Sebentar. Non jauh. Sampun, matur nuwun. Oke. Ya, ini salah satu yang tadi Mas Agung pengen lihat, saya 1-2 menit saya sketsa.
Siap. Dan itu satu pengalaman yang sebenarnya banyak sekali yang nggak tahu, yang bisa saya lihat di teman-teman. Karena ini live ya, biasanya live itu bisa mengeluarkan aura-aura yang cukup dahsyat. Teman-teman ini hebat-hebat semua lah. Jenengan simpen Mas nih Mas. Wassalam. Nggih, Mas tolong Emos, panjenengan simpenin. Mbak Eliwati, semuanya ada aura-aura yang tiba-tiba bersinar di depan mata saya gitu kan. Yeah. Kebetulan tadi siapapun yang mewujud pertama itu yang saya buat. Alhamdulillah kok wujudnya yang ini dengan membawa tongkat tapi ujungnya keris gitu. Kerisnya apa kira-kira Mas? Tipenya? Saya enggak tahu jenis keris Mas. Iya itu. Mas Agung itu yang tahu gitu ya. Nah Mas Agung ini udah. Soalnya kalau tadi ngelukisnya Mas Agung, nanti dia nggak pesen, jadi saya nggak ngelukis Mas Agung. Ye, matur nuwun. Mungkin yang lain untuk bertanya monggo. Ada suun Pak Karno. Terima kasih banyak. Juga di alam langsung bisa mewujudkan apa yang kemarin tadi diminta sama teman-teman juga ya. Bagaimana beliau bisa melihat sesuatu penampakan barang ini dan kebetulan jenengan yang jadi objek beliau. Amin. Syukur itu satu hal yang luar biasa. Monggo teman-teman yang lain kalau ingin untuk lebih berinteraksi dengan Ki Alam, mumpung masih ada waktu. Jarang-jarang Ki Alam mau menampakkan hasil karyanya langsung. Monggo. Mas, masih ada? Oke, Adri. Satu lagi deh, Mas. Mau menembak. Mas Alam, bagaimana cara membawa energi di suatu tempat dengan alam Mas Alam dan menerapkannya saat melukis suatu objek yang bersangkutan dengan energi tersebut? Ya. Ini pertanyaannya kok susah-susah ya, hebat-hebat. Aku bingung jawabnya nih. Menyatukan energi dari luar terus dibawa ke rumah gitulah segampangannya ya. Itu jawabannya apa ya Mbak? Coba Mbak pernah ke satu lokasi dan meditasi, lalu kumpulkan energi yang ada di situ, masukkan ke dalam diri Mbak Tri. Terus kalau Mbak Tri belum yakin itu bisa kebawa ke rumah, Mbak Tri di situ bikin sketsa. Kalau memang mau dijadiin lukisan ya gitu. Jadi dibikin sketsa dulu di situ, sketsa mentah aja gitu. Sebagai garis awal gitu. Nah, nanti setelah nyampe ke rumah, energi yang tadi diserap itu Mbak Tri meditasi kembali, keluarkan. Kira-kira dipahami nggak, Pak, cara mengeluarkan energi itu? Pahami ya? Hilang. Tapi ya di situ ya seperti itu Mbak. Paham ya? Ada satu clue yang nggak bisa dengan kalimat tapi bisa seperti rasa, itu. yang intuisi. Rasakan ya. Ya. Intuisi apa ya? Ini Mbak Tri bukan sih? Oh iya kok bisa iya, ya? Kenapa berubah? Aku pakai kacamata dulu. Wah iya benar. Masa berubah jadi mak lampir? Enggak pakai kacamata kok, mudah sekali. Kayak 16 tahun saya pakai. Loh kok 61? Enggak, Mbak, bercanda. Faktor U, Mas. Memang udah tua, Mas. Faktor U. Ya kan, soalnya rata-rata saya kalau melukis itu dari perjalanan mimpi saya gitu loh, Mas. Dan juga kadang rasa juga,
pengen gambar ini dan itu. Tapi kalau untuk berada di suatu tempat kemudian dibawa ke rumahnya belum. Seperti itu. Terus Mas. Monggo yang lain, kalau ada pertanyaan lagi. Ki Haris itu suka melukis juga nggak? Monggo Ki Haris kalau mau open mic. Belum berani ngelukis. Ngelukisnya masih di sini aja, belum lewat kanvas kayak Ki Alam, belum. Wah, itu di belakang bagus-bagus, Mas. Hah? Itu yang di belakang itu lukisan panjenengan bukan itu? Anak buah. Wah, anak buahnya aja begitu, apalagi gurunya ya. Nggak bisa ngelukis. Luar biasa lah. Nggak bisa ngelukis saya. Itu lukisannya Mas Tovan Triwikromo. Ya, Kresna Triwikrama. Maaf, saya baru bisa gabung ya. Tadi hujan di sini baru sampai. Iya. Ini tasnya hujan terus. Monggo dilanjut. Teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan? Siapa langsung? Iya, Mbak Poni, monggo. Mbak Yati, itu kan bagaimana untuk bisa membawa perasaannya itu ya, untuk bisa dilukiskan kayak gitu. Nah, kalau aku gimana caranya bisa ngelukis, Mas Agung? Dan saya. Ki Alam. Ini dia Mbak Poni ini bingung untuk melukis sesuatu. Tapi satu temenan dulu sama pelukis, Mbak Yu. Itu temenan dulu. Gitu ya. Kalau nggak temenan ya susah. Temenan dulu sama pelukis. Temenan itu sungguhan loh, Kang Martin. Itu dia. Aduh, siap Kanjeng, Ibu. Direkam ya? Waduh. Iya, jadi maksud hati itu pengen sekali ngelukis seperti itu ya. Setelah pegang pena kayak gitu ya gambarnya hancur gitu. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kalau lihat teman-teman lukis gitu enak sekali goresan pensilnya itu, penanya cret seperti itu. Itu mah tergantung jiwanya, Mbak. Jiwanya. Nah, kalau jiwanya gini, kalau jiwa pelukis itu udah ada dari dalam. Jadi walaupun dia cuma 1 garis 2 garis, di otaknya udah tertimbun. Oh, ini akan menulis seperti ini, gitu. Akan melukis seperti itu. Jadi kalau jiwanya sendiri nggak ada jiwa pelukis, nggak akan bisa, gitu. Walaupun belajar sekalipun, itu karena mungkin melukis itu antara pikiran sama hati harus jadi satu. Nggak bisa, pikiranku cuma segini gitu. Kalau hatinya nggak set dengan apa yang ada dalam pikiran, nggak akan bisa. Gitu. Karena kan ada beberapa temanku juga ada yang pelukis, bahkan dia pelukisnya pelukis abstrak. Dia pun melukis abstrak, hanya dia yang tahu. Tapi akhirnya akan ketemu juga, oh ternyata temanku melukisnya ini, gitu. Karena itu hati dan pikiran sih. Mungkin seperti itu mungkin ya. Okay. Kalau mendingan menikmati lukisan aja Mbak Poni. Gitu. Kang Haris penasaran apalagi kalau lihat pas lagi kayak gores-gores kayak gitu, pengen rasanya masuk sih aku gak iso gitu. Dicoba-coba hancur juga. Kalau Mbak Gayatri emang udah ada jiwanya dari lihat cara goresan di kanvasnya udah kelihatan. Itu memang udah ada jiwanya untuk seni seperti itu. Tunggu Mbak Gayatri pulang dah biar transfer. Nah, boleh belajar pelan-pelan. Transfer tapi kalau hancur ya lumrah. Maaf, saya potong. Mas Agung ini nanti sampai jam berapa? Mbak tadi? Jam 10 bagi Alam. Oh gitu.
Soalnya jam 10 saya mesti meluncur ke satu tempat. Oke, terima kasih. Nggih. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, dilarang. Dia malam ini hadir dengan luar biasa di alam. Dengan pengetahuannya bagi kita itu sangat-sangat sesuatu ya. Tentang alam gaib itu kan bisa mengejawantahkan menjadi sebuah bentuk itu kan sangat luar biasa. Nggak jarang orang yang bisa mewujudkannya dan diakui ya. Kalau mungkin orang yang melukis yang mengatakan bahwa itu lukisan-lukisan dari dimensi lain mungkin ada, tapi yang diakui oleh orang lain tentang lukisannya atau karyanya itu jarang yang ada, dan itu bagi saya sendiri itu fenomenal banget. Apalagi ketika orang yang mendapatkan lukisan dengan beliau juga mengalami suatu fenomena yang nggak bisa dilogikakan oleh orang-orang, oleh kita. Pengalaman yang aneh-aneh yang dia terima, yang dia rasakan gitu. Itu fenomenal banget dan luar biasa malam hari ini dengan bisa tadi menjelaskan yang satu hal yang susah dijelaskan. Kan tadi sempat juga terhenti ya karena ada yang tidak boleh dijelaskan secara umum di Zoom kita malam hari ini, baik di awal pertanyaan maupun pada saat Mbak Gayatri tanya. Bagi saya sangat luar biasa sekali. Mbak Gayatri, jam 9.02. Aku minta tolong Mas Alam untuk memberikan pesan dan untuk para generasi muda sekarang. Bisa Mas Alam? Yang terakhir kata-kata untuk kami semua, generasi, terutama generasi muda. Kita semua pasti pernah melihat pohon tumbang dan mati. Dan dia tergeletak di jalan menjadi kering. Tapi beberapa hari kemudian, di satu sudut pohon tersebut tumbuh satu biji yang akhirnya dia bisa menjadi hidup di atas kematian. Jadi untuk generasi-generasi muda, kita ini yang sudah berumur akan segera meninggalkan semuanya. Dan setelah kita nggak ada, kalian tidak boleh meninggalkan yang sudah diajarkan oleh leluhur. Jadi tetap akan semangat dan akan hidup sampai dunia ini tertutup. Seperti satu biji buah yang jatuh, dia berusaha untuk menjadi tumbuh dan menjadi pohon yang besar dan akhirnya membuahkan kembali. Terima kasih, mohon maaf jika saya banyak kesalahan-kesalahan dan jawaban-jawaban saya tidak tepat, ya wis, karena keterbatasan kemampuan saya. Sekali lagi mohon maaf dan matur suwun, saya tidak bisa lanjut panjang karena jam 10 saya harus jalan ke satu tempat dulu. Terima kasih Mbak Tri, Mas Agung, semuanya kawan-kawan. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, terima kasih Galang. Silakan Mas Agung, bisa ditutup. Terima kasih semua teman-teman, sahabat yang baik yang di Zoom ini maupun yang lagi menonton streaming kita di YouTube. Malam hari ini sangat luar biasa dan saya nama Seton Satra apresiasi banget tentang acara malam hari ini. Dan semoga kita bertemu pada acara Zoom kita di lain waktu dengan narasumber yang lebih bagus lagi dan lebih hebat lagi, juga dengan fenomena yang sangat-sangat luar biasa yang saya terima. Terima kasih. Ayo semuanya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Teman-teman, saya beritahu ya, Republik Indonesia saat ini menerapkan kartu identitas untuk semua usia. Jadi, anak-anak dan dewasa memiliki kartu tanda penduduk. Untuk anak-anak disebut dengan kartu identitas anak, dan untuk dewasa disebut dengan KTP elektronik. Apa syarat membuatnya? Teman-teman semuanya,
Untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun, cukup didaftarkan di Dinas Dukcapil, membawa kartu keluarga orang tuanya saja. Nanti akan dibuatkan bersamaan dengan dibuatkan akte kelahiran. Dan untuk yang sudah berumur 5 tahun ke atas, perlu dibawakan foto Ananda dengan kartu keluarga dan KTPL orang tuanya. Itu saja syaratnya. Semoga bermanfaat.